Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi di video kali ini kami kelompok 7 akan membahas tentang perjuangan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mari kita simak ya. Oke teman-teman, jadi yang pertama ada pertempuran 10 November di Surabaya. Apa sih latar belakang dari peristiwa itu? Jadi, latar belakangnya karena masyarakat Surabaya tidak bisa menerima penjajahan terulang kembali dan menginginkan kemerdekaan. Sebab itu, peperangan pun akhirnya dimulai sejak kedatangan pasukan sekutu dengan bendera AFNI di Jawa Timur, di mana Brigade 49 mendarat pada tanggal 25 Oktober 1945. Kontak senjata antara sekutu dengan rakyat Surabaya tidak terelakkan lagi, karena dikhawatirkan kontak senjata meluas. Bung Karno dan Bung Hatta mengadakan perundingan dengan AFNI namun walau sudah melakukan perundingan berbagai tempat di kota Surabaya, tetap terjadi pertempuran. Pihak Inggris pun akhirnya memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya setelah mendengar kabar meninggalnya AWS Malawi. Namun, ultimatum tersebut akhirnya ditolak rakyat Surabaya melalui pernyataan gubernur. Yang kedua, ada peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada saat kota Bandung didatangi oleh pasukan sekutu pada bulan Oktober 1945. Kemudian, sekutu mengeluarkan dua ultimatum. Ultimatum pertama yaitu pada tanggal 21 November 1945 meminta supaya kota Bandung bagian utara selambat-lambatnya tanggal 29 November dikosongkan oleh para pejuang. Namun, para pejuang tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Kemudian, sekutu mengeluarkan ultimatum kedua pada tanggal 23 Maret 1946 yang isinya hampir sama dengan ultimatum yang pertama. Pada tanggal 23 sampai 24 Maret 1946, para pejuang meninggalkan Bandung dan mereka menghanguskan kota Bandung dengan tujuan agar sekutu tidak dapat menduduki dan memanfaatkan sarana-sarana penting di kota Bandung. Oke teman-teman, selanjutnya ada pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945. Tentara Inggris yang diboncengi oleh Nica mendarat di Medan ini dipimpin oleh Brigjen Ted Kelly. Pada mulanya mereka diterima dengan baik oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Utara, namun sebuah insiden terjadi di Hotel Jalan Bali Medan. Pada tanggal 13 Oktober 1945, seorang penghuni hotel dari pasukan Indonesia merampas dan menginjak lencana merah putih yang dipakai pemuda pejuang Indonesia. Peristiwa tersebut didengar oleh seluruh pemuda di Medan sehingga menimbulkan kemarahan para pemuda. Lalu pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut kota Medan. Strategi pasukan Inggris dan Nica selanjutnya yaitu mengadakan pembersihan terhadap unsur Republik yang berada di kota Medan. Hal ini jelas menimbulkan kemarahan pada para pemuda TKR untuk melawan. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 1946 di tebing tinggi para pemimpin TKR wilayah Sumatera Utara mengadakan pertemuan yang memutuskan bentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Roket Medan Area. Selanjutnya, ada pertempuran 5 hari di Semarang nih. Jadi sebenarnya tuh hingga bulan Oktober 1945, pasukan Jepang masih berada di kota Semarang. Mereka juga masih melancarkan serangan terhadap kubu TKR yang bertujuan untuk membebaskan orang-orang Jepang yang masih dalam penahanan. Sementara itu, yang menjadi latar belakang terjadinya pertempuran ini karena tersiar kabar bahwa Jepang meracuni sumber air minum di wilayah Candi Semarang. Oleh sebab itu, Dr. Karyadi memeriksa sumber air yang diracuni oleh Jepang tersebut. Namun, kemudian Dr. Karyadi dibunuh oleh tentara Jepang. Terbunuhnya Dr. Karyadi ini menyulut kemarahan pemuda, akibatnya terjadi pertempuran di Simpang 5 dan sekitarnya. Pertempuran TKR melawan tentara Jepang yang dikomando oleh Mayor Kido berlangsung selama 5 hari dan 15 sampai 19 Oktober 1945. Oke teman-teman, sisa yang terakhir nih, yaitu pertempuran Puputan Margarana Bali. Perang Puputan ini dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai memimpin Ciung Wanara dan beberapa kali berhasil menang. Pertempuran dimulai April 1946 di Denpasar. Karena senjata yang dimiliki sangat terbatas,
Maka pasukan Ciwanara terdesak dan mereka bertahan di desa Marga. Di wilayah inilah pasukan I Gusti Ngurah Rai mengadakan perang sampai titik darah penghabisan atau puputan. Makanya itu perang ini disebut Perang Puputan. Akhirnya, I Gusti Ngurah Rai dan sebagian besar pasukan meninggal. Perang ini juga dikenal sebagai Pertempuran Margarana 18 November 1946. Oke, jadi itu dia teman-teman beberapa sejarah perjuangan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gimana nih pendapat kalian setelah mendengar kisah-kisah para pahlawan kita? Mereka sangat hebat, bukan? Kalau begitu, cukup sekian dari kami ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.